misalkan suka marah, sebabnya kecil, marahnya besar, kemungkinan itu gudang emosinya sudah penuh, harus dikeluarkan. Atau misalkan sedikit-sedikit terpancing emosi karena anaknya. Anaknya misalkan nggak mau tidur. Kan kesalahannya satu, nggak mau tidur doang kan? Tapi tindakan orang tuanya, apakah satu? Enggak. Mungkin dimarahi, mungkin dibentak, mungkin dicubit, dan sebagainya. Jadi yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Karena dia memberikan dosis marah lebih besar daripada kebutuhan anaknya. Akhirnya apa? Ya, itulah timbulnya trauma. Jadi, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin bukan di fisik, teman-teman ya. Mungkin bukan di fisik. Tapi mungkin di emosionalnya. Misalkan ya, kita bagi 4 ya. 4 sumber solusi manusia. Yang pertama, spiritual. Ini sumber solusi yang paling tinggi. Karena jelas ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi tidak semua orang percaya dengan ini. Spiritual. Setelah itu, psikologis. Secara psikologis, gimana kondisi orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, fisiologis. Fungsi tubuhnya normal atau tidak. Kemudian yang terakhir, biologis. Fisiknya terdampak atau tidak. Misalkan, kasus yang tadi. Masalah dengan mantan. Mantan istri, mantan suami, dan sebagainya. Apakah bisa dilupakan mantan suaminya? Nggak bisa. Apakah bisa dilupakan mantan istrinya? Nggak bisa. Dalam satu titik dia tidak bisa melupakan. Dalam titik yang lain dia harus berumah tangga. Jadi misalkan begini, dia bercerai, kemudian ingin menikah lagi. Maka teman-teman, saya sampaikan ya, kalau belum selesai masa lalunya, jangan buka lembaran baru. Rumusnya seperti itu. Kalau lembaran lama belum selesai, jangan membuka lembaran baru. Hukumnya haram, nggak boleh. Kok Ustadz menghalangi orang menikah? Enggak, sama sekali enggak. Nikah itu adalah ibadah. Perintahnya jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan hukumnya bisa wajib menikah. Bagi orang yang sudah mampu, kemudian khawatir terjadi fitnah. Kita tidak menghalangi orang untuk menikah. Hanya saja harus dipersiapkan. Sebelum membuka lembaran baru, selesaikan lembaran yang lama. Kalau belum selesai, mohon maaf, terkadang orang baru itu hanya pelarian dari masa lalu yang belum selesai. Misalkan ya, tadi yang ditanya, bagaimana masalah dengan si A, masalah dengan si B. A dan B ini pernah dekat, kemudian harus berpisah. Ketika berpisah, kan banyak kenangannya. Apakah bisa dilupakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam kondisi normal, nggak bisa dilupakan. Sudah, intinya begitu. Nggak bisa dilupakan. Nah, karena kita sebagai manusia biasa, ya kita belajar. Gimana caranya nih? Agar emosi negatif itu bisa dikeluarkan. Jadi teman-teman harus dikuras dulu. Sampah-sampahnya dibersihkan. Emosi negatifnya dikeluarkan. Nah, adapun misalkan berhasil dengan izin Allah. Tapi kita sebagai manusia wajib ikhtiar.